Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Afan Rafi dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dua sistem embedded, yaitu konsep dasar dan implementasi interrupt dan timer. Apa itu interrupt? Interrupt itu adalah sinyal yang memberitahu prosesor atau CPU untuk menghentikan sementara eksekusi program utama guna menangani tugas atau peristiwa yang lebih mendesak. Tujuannya itu memberi respon seketika terhadap kejadian tertentu tanpa harus terus-menerus memeriksa status perangkat, menghindari proses paling yang membuang waktu CPU. Klasifikasi interrupt, hardware interrupt itu terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal dipicu oleh pin eksternal microcontroller, contohnya sinyal dari limit switch, sensor optik, atau tombol emergency stop pada mesin industri. Internal itu dipicu oleh peripheral di dalam chip microcontroller itu tersendiri, seperti ADC yang telah selesai membaca data atau timer yang mengalami overflow. Software interrupt itu dipicu oleh eksekusi instruksi khusus di dalam perangkat lunak. Dan ada maskable dan unmaskable interrupt yang bisa diabaikan atau dimatikan oleh program. Maskable yang tidak bisa diabaikan karena sifatnya kritis atau non-maskable. Apa itu timer dan counter? Definisi timer itu tersendiri adalah rangkaian logical digit internal microcontroller yang berfungsi untuk menghitung pulsa. Model timer itu menghitung pulsa clock internal microcontroller digunakan untuk menghasilkan basis waktu yang presisi. Ada model counter juga pada jadi terbagi menjadi dua, itu mode timer dan counter. Mode counter itu menghitung pulsa clock dari sumber eksternal atau pin luar, digunakan untuk menghitung jumlah kejadian seperti putaran encoder pada motor. Komponen utama dan cara kerja timer. Clock source, sumber detak biasanya berasal dari osilator kristal microcontroller, misalnya 16 MHz. Ada prescaler, yaitu rangkaian pembagi frekuensi clock berfungsi memperlambat detak yang masuk ke register timer. Contoh pembagi clock dengan 8,64 atau 256 durasi hitungan bisa lebih panjang. Dan ada register timer, yaitu variabel perangkat keras yang nilainya bertambah 1 increment setiap kali menerima pulsa. Ada overflow ketika nilai register mencapai kapasitas maksimal, misal 255 untuk timer 8 bit dan kembali ke 0. Persoalan ini sering digunakan untuk pemicu interrupt. Kolaborasi timer dan interrupt, sistem otomasi membutuhkan eksekusi perintah secara real time dan terjadwal secara deterministik. Timer interrupt itu sendiri menggabungkan keduanya. Itu timer disetel untuk menghitung waktu tertentu. Saat timer mencapai nilai puncak, ia memicu internal interrupt. Keuntungan, proses perhitungan waktu berjalan manual di latar belakang. CPU bebas mengerjakan logika program utama dan hanya beralih pada saat waktu presisi yang dihitungkan telah tercapai. Misal untuk membaca sensor suhu tepat setiap 100 milidetik. Ada implementasi pada sistem otomasi dan robotika. Kendali cepat motor menggunakan timer untuk menghasilkan PWM atau pulse width modulation. Lebar pulsa diatur secara presisi oleh register timer. Sistem keamanan bisa dia menggunakan eksternal interrupt untuk merespon tombol putus darurat, respon microcontroller atau PLC terjadi dalam hitungan mikrodetik, mematikan akuator sebelum terjadi kerusakan sistem. Pembaca encoder menggunakan internal interrupt pada interrupt on change untuk menghitung pulsa dari rotary encoder guna mengetahui posisi dan kecepatan pergerakan dengan robot. Di sini ada kesimpulan, yaitu interrupt itu membuat sistem menjadi reaktif, responsif, dan efisien dengan menghilangkan keharusan CPU melakukan proses polling. Timer memberikan dimensi waktu yang presisi yang bekerja secara independen dan dari siklus instruksi CPU. Kombinasi keduanya adalah fundamental dalam membangun kendali sistem otomasi yang stabil, responsif, dan mampu melakukan operasi multitasking secara efisien. Lalu di sini saya akan menunjukkan gimana caranya, bukan gimana caranya, tapi lebih tepatnya adalah program untuk menjalankan, lalu ada sistem hardware-nya. Saya akan buka VS Code. Di sini ada codingan yang sudah saya
buat di sini dan berikut beberapa penjelasannya. Ini adalah ini tuh adalah kode program di mana percobaan satu yaitu ISP internal. Jadi ini saya akan menjelaskan tiga percobaan kode. Yang pertama ISP internal, yaitu terus kedua ada ISP32 eksternal dan internal ya. Sorry. SP32 internal, lalu ada SP32 push button, lalu ada STM internal dan juga project. Jadi ada tiga internal, push button, STM32 4 berarti, dan project. Yang pertama adalah konfigurasi internal menggunakan variabel volatil. Di sini kalau dilihat seksama, di sini ada variabel volatil bool change pattern false, digunakan nilainya diubah dalam fungsi interupsi ISR. Deklarasi volatil menggunakan kompilasi khusus tidak melakukan optimasi pada variabel tersebut. Fungsi interupsi itu eh, ada service routine ISR, lalu ada konsep non blocking delay, lalu ada logika utama loopnya, penanganan perubahan mode, eksekusi animasi LED, bounce, kasus 0, running, fill, blink all, dan lain-lain. Lalu ada percobaan kedua yaitu ESP32 internal, ESP32 push button, deklarasi variabel sinkronasi. Sini eh, bisa dilakukan.
Anjir. Ini emang gini. Emang kan apa dengan itu? Biarin jangan lama gitu. Ini juga gila. Jelaskan ini Pak. Ini sampai kapan? Kami banyak. Nyala mati mati. Deketin. Internasional. Oh, masih sama. Beda. Ini ada tambahan persebatannya. Ini bener. Kita cus. Emang ini benar. Mas ya? Wes. Terus ini ya. Apa? Biar lama ya videonya ya. Gak apa-apa. Udah. ESP internal ya. Yes, ya. Ini apa? Internal interop. Ini adalah ESP yang ngajar. Wis jar ndak nangis jar.